Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dede Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini saya akan bincang-bincang bareng sama konten kreator YouTube. Namanya adalah Guru OS. Wah, menarik, seru, dan spesial tentunya. Nanti kita akan bincang-bincang seputar orang tua. Kebaikan orang tua yang begitu sangat luas, sangat besar kepada kita. Ya tentu wajib untuk kita sebagai anaknya menyayangi, mencintai mereka berdua. Insya Allah mudah-mudahan tema ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memuliakan orang tua kita. Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Alhamdulillah. Bukan apa, masih ada ya. Acara ini dapat bisa memberi. Alhamdulillah kita sudah bareng dengan Guru OS. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tad. Sehat Kang Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini OS berapa nih? Hah? OS 10, OS 10. Ngerti itu OS apa sih? Kita akan bareng-bareng sama Kang Guru. Ini kalau tadi saya sebutin di opening ini, profil beliau adalah konten kreator. Konten kreator YouTube apa nih namanya, Kang? Iya, sesuai dengan nama channelnya. Nama saya juga. Oh, nama sesuai dengan nama channel ya. Guru OS ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama Kang konten Kalau YouTube? untuk main YouTube sendiri sih dari tahun 2015. 2015. Berarti 5 tahunan mungkin? Ya, 6 Lebih. tahunan berarti. 6 tahun ya. Nah, cuman mulai produktifnya tuh pada tahun 2018. Oh. Benar-benar produktif gitu. Iya, Kalau iya, yang iya, sebelum-sebelumnya mungkin ya asal bikin aja, Betul, seneng-senengan betul, gitu. betul, Nah, cuman betul, lebih di apa namanya? Udah mulai di Fokusin. Gitu. Udah mulai di fokusin. Udah difokusin ya. Berarti udah dapat penghasilan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ini ya. Ini kalau di YouTube-nya fokus di ini apa nih? Lebih ke kontennya. ini sih, kontennya lebih ke komedi. Oh, komedi. Lebih ke komedi anak milenial lah, Kang. Oh iya. Kan konten-konten YouTube tuh banyak banget ya. Iya, betul. Ada yang kuliner, mukbang, ya. Aduh, apa kayak gini lah ya. Kuliner mukbang nontonnya jam sekian. Godaan luar biasa. Ada yang macam-macam lah ya, dan termasuk beliau khusus di komedi ya. Komedi. Baik, kita akan berangkat ya. Berangkat kan? Skuy, istiqomah. Baik teman pergi yang Allah muliakan, supaya perjalanan kita berkah, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman pergi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di episode kali ini kita akan bincang-bincang sama Kang Guru seputar orang tua ini. Oh iya. Masya Allah ya, kalau bicara mengenai orang tua, kebaikannya ini tentu tak bisa dan tak akan pernah kita bisa membalasnya ya. Betul. Banyak sekali kebaikan-kebaikan orang tua, dan kita sebagai seorang muslim, apalagi Islam sangat memerintahkan, mewajibkan kita sebagai anak untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berkata yang sopan, yang santun ya, tutur kata yang baik, kemudian juga layani serta berikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua kita. Selelah secapek apapun kegiatan kita, maka orang tua mah udahlah nomor wahid ya. Untuk kita muliakan, untuk kita hormati. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi. Orang yang sukses, orang yang berhasil, itu ternyata di balik keberhasilannya itu adalah ada dukungan dan dorongan dari orang tua. Orang tua yang senantiasa mendoakan. Orang tua ini Kang Guru, mereka tuh berani ngutang gitu ya. Demi apa? Demi kuliah anaknya, demi sekolah kebahagiaan anaknya. Betul.
bahkan sampai harus menahan lapar gitu ya. Betul. Kemudian menahan rasa dinginnya malam hari, rela untuk memberikan selimutnya kepada anaknya. Karena apa? Karena kecintaan yang sangat luar biasa kepada orang tua. Nah, seorang guru OS, gimana sih pandangan seorang guru, Kang Guru, mengenai orang tua? Dan setiap kita tentu pasti punya orang tua. Betul. Ya, pandangan saya sih ya betul apa yang dikatakan Pak Ustadz. Emang orang tua itu emang tidak bisa tergantikan lah ya jasa-jasanya. Dan sebagai anak apalagi mohon maaf ya Pak Ustadz, saya yatim ya. Cuma punya ibu aja di rumah. Iya. Jadi sekarang itu fokus untuk selain kerja, selain konten juga ya. Pengen bahagiain mama lah di rumah. Masya gitu. Allah, luar biasa. Ya dengan apa yang saya lakukan hari ini gitu ya. Betul. Mudah-mudahan juga ya, karena saya punya adik juga ya Pak Ustadz. Cewek, dia udah nikah. Alhamdulillah. Saya belum. Belum. Ya, saya pas bilang alhamdulillah itu pas tadi Akang bilang Ya. adik udah nikah cewek, pas Akang belum, innalillahi. Belum beres saya ngomongnya. Ya jadi kan sekarang mama tinggalnya ya maksudnya berdua aja sekarang gitu. Dulu kan sebelum nikah adek sebelum nikah ya bertiga gitu kan. Iya, Sekarang betul. jadi kalau misalkan mau kemana-mana itu pergi-pergian tuh ya selalu gak bisa ditinggal gitu. Iya. Ya gitu sih, jadi ya apapun sekarang fokusnya orang tua sih. Apalagi si mama di rumah. Gak bisa ditinggal tuh karena Kang Guru khawatir ya. Khawatir ada apa-apa gitu ya. Yang akhirnya memang ini adalah bagian dari rasa cinta seorang guru ya kepada orang tua. Dan sudah sewajarnya kita pun demikian gitu ya. Ada perasaan khawatir, takut gimana gitu ya orang tua kita. Bicara mengenai orang tua, ini kalau kita perhatikan jelas banget ya teman pergi yang Allah muliakan. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, merupakan amalan yang sangat dicintai ketika kita mencintai orang tua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti pada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi berbuat baik pada orang tua ini diperintahkan banget sama Allah dan Rasulnya. Dan wajib bagi kita untuk mencintai keduanya. Sering kali suka ada pertanyaan ini, Kang Guru. Ya. Gimana dengan kondisi orang tua yang memerintahkan kita melakukan kebaikan gitu ya, nyuruh kita untuk melakukan ibadah, tapi di sisi lain ada ternyata orang tua yang non muslim, berbeda keyakinan, berbeda agama. Ini meskipun teman pergi mungkin punya pengalaman, atau mungkin teman pergi ada orang tuanya yang berbeda keyakinan sama teman pergi ya. Kalau kita lihat dalam aturan syariat, meskipun orang tuanya non muslim, ketika orang tua mewajibkan, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Misalkan atau mas tuh udah azan zuhur, ayo waktunya sholat. Mama udah siapin sarungnya, mama udah siapin bajunya, sajadahnya. Ayo cepat-cepat wudu, jangan main HP terus, Padahal mamahnya adalah non muslim. Nah, ketika dia kemudian diperintahkan untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya, yaitu Tuhan kita tentu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, maka wajib bagi kita untuk menaati perintahnya. Namun sebaliknya, ketika ada orang tua yang meskipun sama keyakinan dengan kita, sesama muslim, kemudian nyuruh kepada kita keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, nah, maka ini wajib untuk tidak dipatuhi. Nah, contoh misalkan, kamu tuh usianya udah berapa tahun sih? Udah 35 tahun, kok belum nikah terus? Misal ini mah ya, bukan nyindir ya. Kok belum nikah terus? Udah sekarang mah gini ya, mama udah telepon guru spiritual mama, orang pinter, dukun lah ya, paranormal.
Coba kamu datang minta jimat, minta jampe-jampe, minta apa aja lah biar kamu tuh cepet nikah. Masa sih kamu tuh GGM ganteng-ganteng mubazir. Nah, ketika orang tua nyuruh kita untuk melakukan kemusyrikan, melakukan perbuatan dosa, meskipun dia satu akidah dengan kita, satu agama dengan kita, maka wajib untuk kita menolaknya. Nah, ini prinsip dalam Islam. Jadi kalau orang tua, apalagi orang tuanya sama akidah dengan kita Muslim, nyuruhnya kebaikan, nyuruhnya ketaatan, maka jelas ya wajib. Tapi kalau misalkan ini Pak Ustadz, dia menolaknya dengan kan tadi menyuruh untuk hal yang keburukan ya. Tapi misalkan si anaknya itu menolaknya itu dengan kasar atau misalkan mana gitu. Ya. Bukan itu baik maksudnya kan? Ya, meskipun orang tua menyuruh kita dengan keburukan, orang tua nyuruh kita berbuat dosa, orang tua nyuruh kita berbuat syirik, kita wajib sebagai anaknya untuk menolak dengan cara yang baik. Nah, tetap ya, jangan kemudian atas dasar penolakan tersebut akhirnya kita berkata-kata yang buruk ke orang tua kita. Memang orang tua kita berada di posisi yang kurang tepat. Betul. Ya, keliru. Tapi tetap ketika kita punya keyakinan orang tua saya salah nih ngajarin saya, gimana cara nolaknya? Tolaklah dengan cara-cara yang baik. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah keterangan ya di surat Luqman. Teman pergi bisa buka surat ke-31 ayat 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Catat ya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi tolaklah dengan cara yang baik. Cara yang baik ya. Nah, Mama maaf banget mah, dalam agama AA, dalam agama Mas, apa yang Mama sampaikan ini tidak sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh AA atau oleh Mas gitu ya. Kalau mau cari jodoh gitu ya, jangan ke dukun gitu ya. Bisa di sosmed banyak. Cari jodoh jangan ke dukun mah. Ini aku dapat informasi nih, Teteh dapat informasi katanya follow guru OS katanya mah. Promosi saya. Aduh, iya betul. Gitu ya. Alhamdulillah ternyata mah guru OS kontennya bukan hanya komedi aja. Ini sama Ustadz Dede ini pergi perjalanan religi. Oh, berawal dari itu kan. Siapa tahu ya yang namanya jodoh kan ya, misteri ya Kang ya. Betul, bisa jadi kan jodoh itu kan ketukar sendal di masjid. Beres sholat, ternyata sendal yang satu tuh punya si tetehnya. Satu lagi punya calonnya kan bisa jadi pas ketukar teh, pas nukerin teh, ya Allah jadi berjodoh, bisa jadi. Betul. Itu Kang kaitan dengan pertanyaan yang Kang Guru sampaikan. Betul. Dan suka juga banyak yang bertanya gini Kang, gimana sih cara berbuat baik ke orang tua yang sudah meninggal? Tadi Akang bilang Akang sudah ditinggalkan oleh bapak gitu ya. Apakah berbuat baik itu hanya terbatas dan dibatasi ketika orang tua masih hidup? Ternyata bakti kita kepada orang tua tidak dibatasi saat orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita pun wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun ya. Wajib, kedah, harus, kudu berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Caranya gimana? Caranya gimana? Ini kalau kita lihat dalam keterangan hadis. Dalam keterangan hadis disebutkan, hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Di dalam sahihnya disebutkan Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari suku Bani Salamah lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada sesuatu yang dapat aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Beliau bersabda, ya, yaitu mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya setelah mereka tiada, menyambung persaudaraan yang tidak disambung kecuali karena keduanya, dan memuliakan kawan keduanya. Jadi dari hadis ini ada 3 cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. 1, mendoakannya. Udah pasti ya itu. Oh, itu mah sudah pasti. Dan teman pergi juga Kang Guru mah udah hafal di luar kepala ya doa kita kepada orang tua. Robbik firli atau Allah magfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita doakan selalu. Ustadz, saya itu selalu ingat sama orang tua yang sudah meninggal. Bagus ketika ada anak yang bilangnya itu selalu ingat sama orang tua. Bagus ketika dia ingat, berarti memang dia selalu mendoakan. Ya. Jangan sampai ada yang memberikan pernyataan kayak gini, Kang Guru, saya mah alhamdulillahnya nggak pernah ingat sama orang tua. Kalau nggak pernah ingat berarti tanang doakeun. Ya, justru dengan kita ingat selalu orang tua, ya, ingat dengan kebaikan orang tua, bukan hanya dalam sholatnya saja ya, lagi dalam kendaraan, sedang di perjalanan. Aduh, ingat kasih bapak, aduh luar biasa pengorbanan perjuangannya, banting tulang kerja ke sana kemari gitu ya, demi saya biar tetap sekolah, bisa tetap makan, biar dinaungi dengan rumah ya, meskipun ngontrak dan sebagainya. Ingat dengan perjuangan orang tua kita, maka doakan ya. Dan mendoakan orang tua ini masya Allah, bukan hanya tentu terbatas di kuburan wungkul gitu ya. Duh, saya belum mendoakan. Kenapa Kang? Karena belum ke kuburan. Nah, mendoakan orang tua bukan hanya di kuburan saja ya. Tapi kalau mau berziarah, kata Rasulullah, falyazur, silahkan berziarah. Karena ziarah itu fa'innaha tudzakiru bil akhirah, mengingatkan kita akan akhirat, akan kematian. Tapi ketika kondisi Kang Guru di rumah, di masjid, dimanapun tadi saya bilang ya, lagi di jalan, lagi pakai motor sekalipun, doakan orang tua kita. Satu, mendoakan ya. Kedua, memenuhi janji. Ketika orang tua punya janji ya, maka janji-janji tersebut mesti ditunaikan. Gimana contohnya? Misalkan Guru, kalau seandainya bapak meninggal dunia, omatnya ya bapak gaduh ceng-celengan. Bapak tuh punya tabungan, nggak besar sih, sekitar 100 miliar. Tolong ini jangan dipakai buat apapun kecuali untuk bangun masjid misalkan. Itu kan janji ya, amanah wasiat, ya. Kayak wasiat gitu. Wasiat kan, wasiat. Maka hendaklah kita tunaikan janji tersebut. Tapi ketika orang tua mempunyai janjinya jelas menyimpang dari aturan syariat, misalkan dia berjanji kalau papa meninggal ya, papa tuh pengen banget di dekat rumah papa tuh ada diskotik, pengen banget ada tempat judi, sok sini pada kumpul nih, papa punya 100 miliar, pokoknya papa mah nggak tahu kalau papa meninggal, kalau papa mati, pakai uang ini buat bikin tempat maksiat ya, jangan sampai lupa ya, ingat. Tapi kalau misalkan, kalau itu jangan itu jangan ya. Tapi kalau misalkan almarhum memberikan wasiat kayak di TV gini Pak Ustadz, apa? Bapak sebelum misalkan pas mau meninggal itu kamu harus nikah sama yang udah dijodohin. Sementara si anak itu misalkan gak mau. Ini mah sinetron banget ya. Itu pertanyaan juga nih Pak Ustadz. Termasuk janji yang harus dipenuhi kan. Gitu. Iya. Itu kalau itu termasuk janji yang harus diikut ikutin atau gimana? Ya contoh nanti bab jodoh deh, peda can kawin, can nikah. Itu bab orang tua atau bab orang tua, tapi curcolna bab nikah itu. Berarti temana salahnya. Tentang nikah heula. Jadi gini, ketika orang tua punya ya, namanya orang tua ya, siapa yang menginginkan anaknya nggak baik ya, semua orang tua pasti berharap anaknya semua kehidupannya baik, termasuk kehidupan anaknya kelak ya, punya jodoh, punya keluarga yang baik pastilah. Cuma sekarang adalah tinggal kita bertanya kepada diri kita, juga bertanya kepada orang tua. Karena kasusnya itu banyak yang terjadi. Keinginan penuh dari orang tua akhirnya tidak memperhatikan dan tidak mengajak anaknya untuk berdiskusi, musyawarah. Mamahnya punya pilihan misalkan, Guru nih, mama mah punya pilihan si teteh ini, menurut ukuran mamah mah dia tuh baik ya, soleha dan lain sebagainya. Ketika seorang guru kemudian disodorkan calon tersebut, menurut ukuran Kang Guru, aduh mah levelnya mungkin ya pengen level yang bisa jadi ya, menurut ukuran mama, pertimbangan mamahnya adalah soleh ya, solehah ya, mensoleh panjang lalaki deh. Soleha. Tapi menurut ukuran Kang Guru mah, aduh belum solehah. Setelah dicari tahu ke teman-temannya itu,
Lantas kemudian Kang Guru sebut saja menolak dengan baik-baik ya. Nah, maka penolakan tersebut ketika disampaikan kepada orang tua dengan alasan A, B, C, D, nah kita sebagai orang tua juga harus adil, berlaku adil, harus tidak boleh memaksakan keinginan orang tua yang akhirnya nggak sedikit anak-anak yang kemudian ya udahlah, kasihan ke mama, akhirnya dijalani tanpa ketulusan gitu ya. Ya nggak sedikit yang kemudian berakhir di tengah jalan ya, seumur jagung ya pernikahannya. Nah ketika orang tuanya misalkan berwasiat seperti itu, gimana meninggal dunia, sebelum meninggal tuh berwasiat, pokoknya papa mah, ayah mah pengennya kamu nikah sama si A, sama si B, atau dan seterusnya. Nah ini tentu dikembalikan kepada pernikahan kan. Kalau misalkan menurut ukuran seorang Kang Guru ketika orang tua menyampaikan amanah tersebut, aduh penilaian saya mah nggak solehah, belum solehah, maka kalau dinilai dan dirasa belum solehah ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka tidak apa-apa kemudian kita tidak menunaikan amanah janji tersebut. Tapi kalau dirasa pilihan orang tua tuh ya udah tepat keningannya, di istikhorohan deh gitu kan, sudah istikhoroh, sudah kemudian tanya-tanya juga ke teman-temannya, ya insya Allah lah, bismillah gitu kan, kupinangkau dengan biskuat. Tapi kebanyakan juga nih Pak Ustadz, anak-anak yang saya tahu gitu ya, cenderung anak-anak itu tidak mau diatur sama orang tuanya, kayak gitu. Jadi memutuskan pilihan itu ya sesuai kahyangna we gitu. Sementara mungkin kan tetap orang tua kan pastinya ingin yang terbaik untuk anaknya. Betul. Si anak ya merasa dirinya mungkin itulah pilihan saya gitu. Jadi tidak mau ngikutin omongan orang tuanya. Itu gimana? Orang tua tahu apa sih mungkin ya, anggapannya seperti itu. Ya disinilah pentingnya kita untuk musyawarah ya. Anak jangan egois, orang tua juga nggak boleh egois ya, sama-sama harus saling bertukar pikiran gitu ya. Ketika ada anak yang kemudian menyodorkan ataupun menyampaikan kepada orang tuanya sebuah nama yang kelak diharapkan itu menjadi pendamping hidupnya, ya orang tua juga harus bijak ya, harus bijak dan harus menghormati setiap keputusan dari anak. Dengan catatan juga anak pun harus bijak pula mengambil keputusan. Apalagi orang tua, ya namanya orang tua ya, orang yang sudah punya pengalaman hidup ya. Ketika orang tua tuh, maaf banget, kayaknya mama nih kurang suka ya sama si teteh itu, calon tuh ya. Kenapa? Kalau dilihat sekilas ini mah menurut pandangan mama, kok kenapa ya pas waktu sholatnya nggak sholat? Pas ditanya, pas dijawab sama Kang Guru tuh, oh lagi datang bulan mah, nggak bisa jadi ya, ada miskomunikasi gini, nggak sholat itu dimaksud sama orang tuanya adalah memang nggak pernah sholat, tapi pas ditanyakan ke anaknya emang lagi datang bulan. Atau juga bisa ada kemungkinan mamah pengen anak mamah mah ya kan suka ada ukuran ya, mau yang S1, S2 mungkin ada kriteria ya. Ada kriteria, tinggal kita memang menyampaikan, mah meskipun calon AA ini nggak kuliah, sebut gitu ya, lulusan SMA, tapi mah kemampuannya setara dengan S3. Udah pasti langsung. Maknya sih, masa sih, coba aja sama mama tesnya, insya Allah. Ya itulah butuhnya kita untuk wasyawirhum fil amri, untuk saling bermusyawarah. Terakhir Kang, yang ketiga, bisa saya lupa ya. Nah, jadi yang pertama, bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal adalah mendoakan. 2, memenuhi janji. Yang ketiga, silaturahmi. Kayak tadi berarti silaturahmi. Kan orang tua kita juga punya banyak teman-temannya ya. Nah, kita datangi teman-teman orang tua kita. Misalkan saya punya orang tua namanya Akang, Kang Guru ya. Kemudian Kang Guru punya teman Kang Arya. Ketika Kang Guru meninggal dunia sebagai orang tua saya datangi Kang Arya sebagai teman sahabatnya Kang Guru. Ini adalah bagian dari menyambungkan silaturahmi dan bagian dari bakti kita kepada orang tua.
Itu Kang, alhamdulillah nih nggak kerasa kita udah mau sampai lagi. Ya. Mudah-mudahan di konten kali ini banyak ilmu, Amin. jadi manfaat buat teman pergi juga buat Kang Guru. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Guru OS, YouTube-nya Guru OS juga. Guru OS juga ya. Enak kalau sama jadi Iya, gak usah ribet-ribet. nggak ribet lah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan selalu muliakan orang tuamu. Bagi yang masih hidup, aduh sayang kalau disia-siakan ya. Cintai bukan hanya di hari ibu aja setahun sekali, tapi setiap hari Setiap hari. adalah hari ibu ya. Setiap hari adalah hari bapak dan ibu adalah orang tua yang harus kita muliakan. Termasuk juga bagi teman pergi yang ketika keduanya atau salah satu dari mereka yang sudah wafat, maka tetap berbakti kepadanya dengan mendoakan, memenuhi janji dan bersilaturahmi. Jazakallah khairan katsiran Kang Guru OS. Terima kasih Semoga juga. bermanfaat. Amin. Ada pesan buat teman pergi? Ya, pokoknya buat teman-teman pergi sangat luar biasa sekali pencerahan untuk hari ini, luar biasa. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga channelnya bisa terus memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk teman pergi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.